Nah, kalau lu udah ngelakuin dan paham dengan 5 tips yang gue berikan tadi, gue jamin lu bakal banyak dapat attention dari orang-orang yang memang berpikiran positif juga, termasuk cewek-cewek cantik yang bahkan berkualitas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini. Semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada gak sih caranya agar membuat cewek tertarik di sosial media? Ada banget caranya. Tapi sebelum kesana, gue pengen jelasin dulu sedikit seperti apa sosial media itu. Jadi kan gini, di zaman sekarang bahkan orang yang udah umurnya 55 tahun sekalipun itu udah mulai menggunakan sosial media. Bener kan? Sosial media adalah tempat kebanyakan orang untuk berekspresi dengan bebas. Ya, bener banget, lu bisa berekspresi dengan bebas di sosial media. Ekspresi apapun, lu bisa posting. Dan lu bisa dapat kesenangan dan kepuasan emosional ketika melakukan itu. Lu bisa upload ekspresi lu dengan bebas kalau memang lu cuman hidup sendiri di sosial media. Tapi di sosial media ada banyak banget orang yang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda, dan punya pola pikir yang berbeda-beda. Cara mereka menginterpretasikan apa yang lu posting itu juga berbeda-beda. Itu artinya lu gak bisa sebebas mungkin mengekspresikan apa yang lu mau di sosial media, karena pastinya akan terbentur dengan sosial budaya oleh banyak orang bahkan di seluruh dunia. Nah, berdasarkan dari itu nih, apa yang lu posting di sosial media bisa dianggap orang sebagai karakter lu yang sebenarnya di dunia nyata. Bisa jadi cewek-cewek juga bakal nganggap lu seperti itu ketika lu salah menggunakan sosial media dalam memposting misalnya. Salah sedikit lu ngeposting dan bikin orang salah paham, maka selesailah sudah. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian bagaimana cara menggunakan postingan di sosial media yang baik dan benar agar membuat cewek sekalian nih tertarik sama lu. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Yang pertama yang harus lu pahami adalah lu tanya dulu ke diri sendiri, lu posting di sosial media tuh buat apa? Kalau tujuan lu untuk meminta perhatian atau cari perhatian di sosial media, maka ini langkah pertama yang udah salah. Untuk menghindari anggapan-anggapan negatif ketika lu posting di sosial media, tips pertama yang bakal gue berikan adalah stop bikin postingan yang bertujuan untuk caper. Kalau lu ngelakuin itu, maka lu setiap hari bakal posting terus pagi, siang, dan malam. Bener kan? Karena postingan yang caper itu nagih. Lu bakal kecanduan dengan itu. Percaya deh sama gua. Kalau gak percaya coba aja. Lu keseringan posting di sosial media yang bertujuan untuk caper, pamer-pamer, dan memberikan hal-hal palsu hanya untuk mendapatkan pujian. Awal-awal mungkin orang bakal kagum sama lu, tapi lama-kelamaan orang akan berpikir bahwa lu gak ada kerjaan selain posting doang. Lama-lama juga orang bakal ilfeel sama lu yang diposting tentang kehebatan diri lu sendiri mulu. Maka langkah pertama, lu pastikan lu posting di sosial media bukan bertujuan untuk cari perhatian. Tapi yang lu lakukan adalah, kita lanjut ke poin kedua. Yang kedua adalah hentikan postingan dengan emosi negatif. Ya, ini banyak banget kejadian, entah itu cewek, entah itu cowok. Setiap kali dia mengalami emosi negatif, ya, dia selalu nyari sosial media untuk diposting. Kepuasan batin yang pengen dia dapatkan adalah mencari dukungan. Sementara yang dia gak sadari bahwa setiap orang di sosial media punya pemikiran yang berbeda-beda, interpretasi yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda juga. Jangan sampai lu posting di sosial media hanya dengan emosi negatif, misal ketakutan, kebencian, keagungan diri sendiri, kedengkian, dan lain sebagainya, sakit hati dan gak terima, menebarkan kekhawatiran. Ya, bukan sosial media tempat yang untuk lu ngeluh kesah, itu gak di situ. Emosi negatif harus dikeluh kesahkan ke orang yang tepat. Ya, gue ulangin nih, emosi negatif harus dikeluh kesahkan ke orang yang tepat. Tanya deh sama ahli psikologi itu. Ya, bukan ke sosial media yang terlalu banyak orang random.
yang sudah jelas akan memberikan sudut pandang negatif ke lu ketika lu terlalu sering memposting tentang emosi negatif. Apalagi cewek. Udah tadi lu keseringan posting di sosial media ya, yang membuat mereka berpikir bahwa lu itu gak ada kerjaan, ditambah lu emosian di sosial media. Apa-apa ngeluh, apa-apa yang diposting adalah soal kebencian. Di dunia maya aja lu emosional, apalagi di dunia nyata. Itu yang mungkin akan dipikirkan oleh kebanyakan cewek tentang apa yang lu posting, bro. Jadi hati-hati ya. Terus apa dong bang yang harus kita posting? Poin ketiga, posting yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Daripada lu posting tentang emosi negatif, ketakutan, kebencian, kekhawatiran, dan lain sebagainya, daripada lu posting pamer-pamer yang meminta perhatian gak jelas ke orang lain, mending lu posting yang memberikan perhatian ke orang lain. Bukan minta perhatian nih, tapi kita yang ngasih perhatian ke orang lain. Salah satu contohnya adalah lu berterima kasih atas jasa-jasa orang yang udah ngerubah hidup lu mungkin, atau orang-orang yang telah membantu kesulitan dalam hidup lu selama ini, ya kan? Jarang-jarang ada orang yang posting dengan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap orang lain. Ini jarang terjadi. Kalau lo ngelakuin ini, lo bakal beda sendiri gitu. Di saat orang lain posting tujuannya caper dan pasti caper, maka lo posting untuk memberikan perhatian, entah itu pujian atau apresiasi. Ini malah akan memberikan dampak positif ke orang lain. Dan cewek akan melihat kedewasaan itu dalam diri lo. Postingan-postingan ini adalah postingan yang berkualitas, postingan yang membuat orang lain merasa dirinya lebih positif, daripada postingan yang menebar ketakutan, kekhawatiran, kebencian, dan lain sebagainya yang malah bikin orang tambah stres. Atau lebih parahnya, orang lain akan melihat bahwa karakter dan pribadi lu itu kayaknya ribet banget gitu. Ya, mending posting hal-hal yang memberikan apresiasi kepada orang lain. Oke? Terus lanjut ke poin keempat. Postinglah pencapaian yang realistis, bro. Bukan pencapaian yang diada-ada, pencapaian yang memang realistis, yang udah lu capai selama ini, sekecil apapun. Yang penting real gitu. Dan kalau bisa, lu posting juga proses ketika lu mencapai kesuksesan itu. Sukses di sini bukan berarti lu udah jadi orang kaya dan punya mobil 4 ya. Nggak gitu maksudnya. Sukses yang gue maksud adalah sukses melakukan sesuatu yang awalnya kita nggak bisa gitu loh. Itu adalah sebuah kesuksesan juga. Contoh misalnya lu yang biasa lari pagi 1 kilometer doang, nah di hari itu lu bisa lari pagi nyampe 3 kilometer misalnya. Nah posting aja pencapaian itu, tapi bukan tujuan untuk pamer ya. Tujuannya untuk mengapresiasi diri sendiri bahwa lu bisa. Dan lu juga kalau bisa posting proses ketika lu mencapai 3 kilometer lari pagi itu. Nah itu adalah postingan yang jauh lebih powerful untuk membuat orang lain tertarik. Karena ada prosesnya. Sekecil apapun pencapaian lu apresiasi dengan bersyukur. Cukup 1 kali aja sehari posting, gak usah banyak-banyak bro. Makanya di poin terakhir gue bakal bilang kayak gini, kurangi postingan lu di sosial media. Pelan-pelan aja lu kurangin postingan di sosial media. Misal sehari biasa lu posting 4 kali, kurangin jadi 2 kali. Nanti dari 2 kali kurangin jadi sekali aja posting sehari gitu. Nanti lu bakal terbiasa untuk memposting hal-hal yang menurut lu penting doang di sosial media. Postingan yang memang menguntungkan bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, pun bermanfaat bagi diri lu sendiri. Bukan manfaat negatif atau kepuasan nafsu emosional lu semata. Ini bertujuan agar lu lebih fokus ke dunia nyata bro, daripada lu terlalu fokus dengan dunia maya yang akan membawa lu kepada kepalsuan. Atau mungkin lu punya role model gitu misalnya, idola lu, entah itu artis Hollywood atau artis lokal, misal kayak mungkin Ariel Peter Pan atau Shah Rukh Khan atau siapa lagi yang ganteng, Brad Pitt misalnya, atau Keanu Reeves gitu. Lihat postingan mereka dan coba lu contoh pelan-pelan mereka. Apa sih yang mereka posting? Mereka posting di saat mereka ngelakuin apa sih? Ya, anggap diri lu berada di level mereka sehingga lu lebih berhati-hati ketika memposting sesuatu. Makanya gue berpendapat bukan hanya artis yang harus menjaga image-nya di sosial media, tapi orang biasa kayak kita nih, itu harus jaga image di sosial media. Jangan semua hal lu posting di sosmed, termasuk hal-hal negatif yang lu hadapi, hanya untuk mencari simpati.
nama-nama artis yang gue sebutin tadi, mereka tuh kalau posting yang bermanfaat doang, yang penting doang. Entah itu acara event mereka, entah itu pencapaian mereka, entah itu karya baru mereka gitu. Dan artis itu kan biasanya kalau posting selalu hati-hati karena dianggap berbeda interpretasinya oleh para netizen. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang karena gue juga gak punya. Nah, maksud gua, kalian bisa gak sih memposisikan diri kalian tuh kayak artis juga gitu? Bukan untuk narsis dan pamer-pamer, tapi lebih ke berhati-hati dalam memposting sesuatu di sosial media. Itu akan menjadi nilai tambah dalam diri lu, dan cewek-cewek bakal melihat lu tuh sebagai sosok pria yang dewasa. Nah, kalau lu udah ngelakuin dan paham dengan 5 tips yang gue berikan tadi, gue jamin lu bakal banyak dapat attention dari orang-orang yang memang berpikiran positif juga, termasuk cewek-cewek cantik yang bahkan berkualitas. Sosial media itu punya 2 mata pisau, dan jangan sampai lu ngambil mata pisau yang malah membunuh lu, membunuh karakter lu. Tapi gunakan sosial media dengan sisi mata pisau yang lainnya, yaitu lu mempertajam karakter diri sendiri, memperkuat autentik diri sendiri, sehingga lu punya karakter yang membuat orang lain juga punya pandangan positif terhadap hidup lu. Bermanfaat bagi diri lu sendiri, membuat sugesti yang lebih positif ke diri sendiri, dapat pahala lagi. Enak kan? Oke, segitu aja. Semoga apa yang gue sampein bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.